Guys, balik lagi di YouTube channel Moko Moko Indonesia bersama gua Alfi, dan gua hari ini akan membagikan top 3 horror movie versi gue. Kalau emang lu lebih berani dari gua ya berarti ini bukan versi lo. Tapi ini buat gua serem sih filmnya. Oke, jadi check it out. Oke, film pertama yang pengen gue kasih tahu adalah film Indonesia nih. Wah, made in Indonesia banget ya. Jadi film ini berjudul Pengabdi Setan, karya Joko Anwar tahun 2017 kalau nggak salah. Ini film ya 2017. Jadi sebenarnya ini udah ada filmnya tahun 80-an tapi dibuat sequel yang mungkin lebih modern kali ya sama Joko Anwar. Ini case-nya ada Tara Basro, Andy Arfian, Ayu Laksmi, dan lain-lain. Jadi ini menurut gue ceritanya cukup unik juga, kayak sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran kota yang apa ya, menurut gue kekeluargaannya dapat banget karena dia merawat ibunya yang sakit selama 3,5 tahun di filmnya itu. Karena sakitnya nggak jelas gitu loh, karena apa, sampai akhirnya ibunya ini tuh mau minta bantuan sama anak-anaknya atau sama suaminya aja tuh perlu lonceng-lonceng, apa sih, bunyiin lonceng gitu loh supaya orang-orang tuh bisa ke kamar dia terus apa ya, ngebantuin dia kalau dia butuh sesuatu gitu. Tapi di balik itu semua ternyata yang gue tahu ini filmnya tuh si ibu dari keluarga ini tuh ternyata ikut sekte Pengabdi Setan. Wah, gue rada merinding juga sih, dan apa ya, gue ngerasa ini salah satu film yang menurut gue bikin merinding. Ya, karena pertama gue suka sama film ini karena disutradarai sama Joko Anwar. Joko Anwar tuh menurut gue sutradara emang oke lah di Indonesia tuh, horornya cukup top menurut gue. Terus pengambilan gambarnya sinematik, terus kayak alurnya juga menurut gue dapet, simple, gampang dipahamin, terus juga ya ketegangannya, terus arti dari filmnya juga dapat banget sih buat gue. Jadi kalau lo penasaran nih, lo bisa lihat cuplikannya. Oke, next film kedua ada Grave Encounter. Itu film luar. Jadi kayak ini filmnya tahun 2011 kalau nggak salah. Ini gue masih sekolah dan nonton gini. Ini film yang menurut gue sampai nggak bisa tidur 2 hari. Bukan nggak bisa tidur sih, kayak 2 hari ini gue nggak tenang tidur tuh gara-gara nih film. Kayak jadi film ini tuh genrenya horor tapi dia found footage gitu. Jadi kayak dia kayak POV gitulah, kayak lu tahu nonton Paranormal Activity yang apa ya, bukan ada pengambilan DOP tapi dia emang ngambil pakai found footage gitu, pakai kamera sendiri gitu. Jadi ini sutradaranya tuh The Vicious Brother kalau nggak salah deh. Pemainnya juga ada Sean Rogerson, terus Sean McDonald sama ya dan lain-lain dah. Jadi alur filmnya itu menceritakan tentang apa ya, mereka tuh kru reality show yang apa ya, ibaratnya Ghostbuster gitu loh, atau bikin film tentang apa ya, horor-horor gitu deh, kayak penampakan, nyari-nyari, pokoknya Ghostbuster gitu deh. Tapi dia di tempatnya, lokasinya di rumah sakit jiwa yang udah lama ditinggalin tuh, lama banget ya. Serem lah, udah terbengkalai gitu. Jadi pas dia produksi di sana, dia tuh bener-bener nemuin hal-hal yang menurut gue tuh banyak banget mencekam. Jadi kayak arwah-arwah orang gila di sono, namanya rumah sakit jiwa, terus udah terbengkalai kan, horor kan pasti kan. Nah dia tuh banyak-banyak adegan menegangkan, kayak buset dah jump scare-nya, terus juga kayak orang lari-lari lah apa, maksud gue kayak aduh deg-degan banget dah gue nonton itu kayak. Dan hampir semua kru film di situ tuh ya apa ya, banyak yang nggak selamat sih. Ini sorry nih kalau spoiler, tapi emang itu yang menurut gue tegangnya dapet tuh ketika ini orang rame, kru rame, maksudnya talent rame, tapi di satu film itu dia mati semua. Itu yang menurut gue kayak anjir nih, udah kayak film bener-bener apa ya, based on true story. Tapi ya gue nggak tahu lah ini based on true story apa enggak, tapi menurut gue ini serem banget dan bikin gue nggak bisa tidur selama 2 hari.
Jadi ada faktor kayak jump scare-nya. Terus setan-setannya tuh bukan setan kayak kita yang rambut hitam apa kayak serem gitu. Tapi ini lebih ke apa ya? Orang pasien-pasien rumah sakit jiwa yang mungkin udah meninggal tapi masih di situ. Jadi kayak setannya tuh kebanyakan orang gila gitu loh. Jadi kayak menurut gue serem, kayak sampai nempel-nempel di dinding. Menurut gue nggak masuk akal dah. Kayak serem banget. Terus kayak jump scare gitu, jadi ngagetin tuh menurut gue yang kayak tiap nonton kayak teriak, tiap nonton teriak gitu loh. Gitu. Tapi itu seru sih filmnya. Sampai kayak plot twistnya pokoknya menurut gue bagus banget sih. Jadi kalau lo penasaran, lo bisa lihat cuplikannya nih. And the next one I'm going to talk about is Grave Encounters. Grave Encounters? Grave Encounters. I thought it was hands down one of the best horror films ever made. Do yourself a favor, watch it. Roll on this. I think this is it. Let's go check it out. Yeah, I'm still rolling. Turn the camera off. We'll leave. You're gonna have to give me the tape. Give me the tape. They're trying to hide something they don't want people to know about. Tonight, you're gonna find out what that is. It's just like the movie. This place is creepy. If there are any spirits with us right now, speak freely. You guys okay? We came here looking for proof that Grave Encounters was real. I didn't know any of this was gonna happen. Where are you guys? Stop filming me! What is wrong with you? We're never gonna get out of this building. I don't think they heard it. We're back from an extended commercial break. The rest of the cast is no longer with us. Oke, film terakhir ada yang berjudulnya Pocong 2. Itu menurut gue film yang apa ya, mungkin karena gue nontonnya waktu kecil, waktu SD, jadi gue kayak takut banget. Gue tuh takut banget sama setan tuh, pocong cuy, emang serem banget menurut gue. Jadi ini film karyanya Rudi Sudjarwo, itu tahun 2006 tuh gue masih SD. Itu pemainnya ada Revalina S. Temat, Ringgo Agus Rahman, sama Risty Tagor. Jadi sebenarnya ini juga menurut gue alur filmnya simple sih, kayak sebuah keluarga. Mesti Revalina S. Temat sebagai anak yang yatim piatu, orang tuanya nggak ada. Terus dia kerja sebagai asdos. Jadi dia satu-satunya andalan buat ngidupin adiknya. Sampai akhirnya adiknya ini si Risty Tagor pindah ke suatu apartemen karena dia kan pengen nyari kehidupan yang lebih baik kan buat nanti nikah. Kalau lu penasaran, lu bisa lihat cuplikannya nih. Kamu sadar nggak sih ini bukan kos-kosan? Ini sih salah ketik yang. Gak mungkin kalau misalnya kosan tuh kok. Yang mana mungkin ada apartemen yang murahnya kayak gini? Pak, ini harganya persis seperti yang di koran kan? Ya, betul. Nanti sore kamu bisa balik lagi kan? Jangan lupa bawa adik kamu ya. Din, lo serius tinggal di sini? Di sini tuh ada setan. Dan gue liat pocong. Kamu mau adik kamu selamat? Kamu harus bisa melihat dengan benar. Bahaya yang datang mengancam itu dari mana? Ya, kamu ingat ledakan gudang peluru tahun 80-an? Tragedi Bintaro? Sebelum kejadian itu warga sekitar tuh ngeliat pocong di daerah situ ya. Tapi pocong itu cuma peringatan. Kalau fisik mati, apakah pikiran juga mati? Kamu jangan ganggu saya ya. Saya orang baik. Kakak saya juga orang baik. Kalau memang kamu mau ganggu, ganggu aja, pecat kakak saya.
Oke guys, itu dia rekomendasi 3 film horor dari gue yang menurut gue itu pada masa itu tuh serem banget sih. Tapi ya kalau ada rekomendasi film horor dari kalian bisa sharing-sharing di komentar supaya gue juga bisa nonton karena gue anaknya horor banget sih, asik. So, jadi jangan lupa like video ini, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi Moko Moko supaya lu tuh nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya.